Ucapkan salam. Selamat
Ciri-ciri teks prosedur itu apa? Menggunakan pola kalimat perintah dalam perpaduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Oke, besarkan suaranya, Satria. Menggunakan pola kalimat perintah, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata penghubung, terdapat aturan atau batasan dalam kegiatan yang dilakukan. Menggunakan kata keterangan, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, 7 ciri-ciri umum teks prosedur ini sudah pernah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya kan? Sudah paham anak-anak Ibu semuanya? Paham, Bu. Sudah paham? Paham ya? Tetapi Ibu akan menguji kepemahaman kalian mengenai ciri-ciri ini. Ibu ada games untuk anak-anak Ibu semuanya. Games. Oke, jangan Ibu ya. Oke, Sibuk. Tenang dulu. Oke. Biar Ibu menjelaskan. Nah, di sini ada games. Nah, games ini Ibu mau kalian tentukan dari setiap kelompok siapa yang mewakilinya. Saya, Bu. Rembukan di setiap kelompoknya, rembukan. Nah, nanti di setiap kelompok 2 orang. Pilih 2 orang per tiap kelompok. Nah, ya. 2 orang per tiap kelompok. Nah, mereka maju ke depan mencari kata yang menunjukkan kalimat perintah. Paham? Kata yang menunjukkan kalimat perintah paham? Paham ya? Oke. Oke, bisa maju kalimat perintah jika ada di sebuah kalimat, ya. Oke. Bisa dipahami kata-kata tersebut? Bisa? Oke. Selanjutnya apa ciri yang kedua? Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan ini termasuk ciri umum di bagian isi. Nah, itu yang tadi Ibu bilang. Ini yang Ibu katakan tadi. Teks udah. Perhatikan Olivia, udah. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Teks prosedur ini harus memiliki langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya ini termasuk dalam ciri umum teks prosedur. Lanjut, apa lagi ciri-cirinya? Nah, menggunakan kata kerja aktif. Ini dia. Oke. Ini dia kuisnya. Kita jawab bersama-sama ya. Ini kelompok berapa Ibu absen dulu? Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2 yang mana? Kelompok 3? Kelompok 3 yang mana? 4 orang saja? Satu lagi saya datang? Iya, Bang. Berarti ini kelompok 4. Oke, ini dia. Ini Ibu menyiapkan satu contoh kata aktif. Nah, anak
termasuk kata-kata aktif atau tidak? Ya? Iya. Paham nggak kata aktif sama yang tidak kata aktif? Paham? Tidak. Tidak? Tidak. Kemarin udah jelaskan padahal. Kata aktif itu kata yang melakukan aktivitas. Iya. Oke. Memotong. Iya. Dibohongi. Iya. Kan? Iya. Tidak. Iya. Tidak. Lanjut. Terkena. Tidak. Tidak. Benar. Iya. Memaksa. Lanjut. Menghancurkan. Iya. Ya. Zina. Iya. Berlari. Iya. Dimasak. Iya. Itu dia. Bisa dipahami? Bisa. Lebih aktif. Luar biasa semuanya benar ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini yang berikutnya. Kita hapus dulu ya. Biar tidak mengalami. Ciri yang berikutnya apa? Coba lihat buku catatan sama buku LKS-nya. Menggunakan kata penghubung. Kata penghubung atau konjungsi. Ya. Ini udah dijelaskan juga ya. Sebelum pertemuan sebelumnya aku udah jelaskan kan? Ya. Ya, Adriano. Benar atau tidak? Benar. Oke, kita masuk ke dalam game mengenai kata penghubung pengurutan. Oke. Ada rumah. Oh. Oke. Mau nomor berapa dulu? Nomor berapa? Satu. Nomor berapa? Lima. Satu. Empat, Ibu. Satu. Empat. Satu. Empat, Bu. Udah, aku nanya dulu kelompok 1. Nomor berapa maunya? Nomor 4. Oke. Apa? Lima. 4 ya. Nah, coba perhatikan kalimat ini. Mula-mula ambil bahannya sedikit dan segera panaskannya. Kata mana yang menunjukkan kata penghubung atau konjungsi? Mula-mula. Mula-mula. Mula-mula aja kita tengok. Benar atau tidak? Benar. Coba. Oh iya. Betul. Benar. Nomor berapa? Kelompok 2 nomor berapa? Lanjut. Satu. Nomor kelompok 2. Kelompok 2 pilih nomor berapa? Satu, Bu. Nomor 1? Oke. Pertama, siapa yang coklat es krim kamu? Kata mana menunjukkan kata konjungsi? Pertama, oke, kita kunci ya. Coba kita lihat jawabannya benar atau tidak. Ya betul. Benar. Yeay. Benar. Lanjut yang kelompok 3. Mau nomor berapa sayang? Anak ibu? Nomor? Oke. Ayo berdiskusi mau nomor berapa? Nomor 3. Oke. Potong kertas suaranya, kemudian kumpulkan dan tempel pada kertas yang telah disediakan. Kata mana yang menunjukkan kata penghubung? Coba perhatikan. Jangan kasih ya, itu tanya. Yang mana? Coba perhatikan. Kolomnya ada 7. Ada jawaban. Kata mana yang sesuai? Coba kemudian oke? Deal? Oke, kita lihat. Apakah benar kata kemudian? Tuh. Oke, benar. Lanjut. Kelompok 4. Nomor berapa sayang? 2. Nomor 2. Oke, selanjutnya tuangkan campuran. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya. Benar? Oke? Betul. Fix? Fix ya? Bu. Fix. Tuangkan. Selanjutnya. Ya. Oke, benar.
Lalu kok Pintar anak ibu semuanya. Kita coba cek. Lalu. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. 3 menit tuh. Aduh. Tidak apa, yang penting bisa menjawabnya dengan tepat. Nah, kata-kata yang tadi itu, perhatikan kata-kata yang tadi itu termasuk ke dalam kata konjungsi. Siapa kata konjungsi? Biasanya ini ada di dalam teks prosedur. Lanjut. Ciri yang berikutnya apa? Dalam batasan yang ingin dilakukan. Terdapat aturan atau batasan. Kamu dulu deh. Oke. Contohnya tidak ada. Terdapat aturan atau batasan. Ibu mau satu orang dari anak-anak ibu membacakan teks prosedur yang ibu baca tadi. Oke, maju ke depan. Maju ke depan. Dengan suara yang besar, maju ke depan. Yang lain perhatikan kertas yang ibu berikan atau perhatikan di depan. Hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Perhatikan. wabarakatuh. Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat es krim. Tujuan dari resep ini adalah untuk mengajarkan cara membuat es krim yang lezat dan segar dengan bahan-bahan yang sederhana, sehingga kamu dapat menikmati es krim di rumah. Alat: panci, kompor, spatula atau pengaduk, loyang atau wadah cetakan es krim, wadah penyimpan tertutup, freezer kulkas. Bahannya: 1 liter susu, 3 butir telur ayam, 1/2 cangkir gula pasir putih, 3 sendok makan coklat bubuk, sedikit garam, sedikit ekstra vanila. Langkah-langkahnya: pertama, siapkan campuran es krim kamu dengan cara membuat custard. Panaskan susu dalam panci hingga hampir mendidih, tetapi jangan biarkan susu mendidih sepenuhnya. Sementara itu, kocok kuning telur dengan gula hingga mengental. 2. Setelah susu hampir mendidih, tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran kuning telur sambil terus diaduk agar telur tidak menggumpal. 3. Kembalikan campuran custard ke dalam panci. Tambahkan coklat bubuk, garam, dan ekstra vanila. 4. Panaskan campuran dengan api sedang sambil terus diaduk hingga kental dan melekat di belakang spatula. 5. Setelah custard siap, dinginkan di dalam freezer kulkas selama sekitar 1 jam sehingga suhu mencapai 4 derajat Celcius atau lebih rendah. 6. Selanjutnya, tuangkan campuran custard dalam loyang atau wadah cetakan es krim sesuai selera kamu. 7. Masukkan wadah ke dalam freezer dan biarkan selama sekitar 40 menit setelah membeku. 8. Setelah 45 menit, keluarkan wadah dari freezer dan aduk campuran dengan kuat menggunakan spatula atau pengaduk sehingga menghancur kristal es yang mulai terbentuk. Lakukan langkah ini setiap 30 menit selama beberapa jam. 9. Aduk campuran dengan kuat setiap kali untuk mencegah kristal es yang membesar dan menghasilkan tekstur es krim yang lembut dan lezat. 10. Terus periksa dan aduk campuran secara berkala sehingga es krim membeku dengan baik. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 jam. 11. Setelah es krim mencapai tekstur yang diinginkan, pindahkan ke dalam wadah penyimpan yang tertutup dan simpan dalam freezer hingga siap disajikan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu dapat dengan mudah membuat es krim yang lezat dan segar di rumah. Oke, tepuk tangan untuk Yeye.
Coba perhatikan. Oke, dengar ya. Oke, kita perhatikan langkah-langkahnya. Tadi apa cirinya? Ciri-cirinya apa tadi? Terdapat batasan dalam kegiatannya. Nah, terdapat Batasan. atau batasan. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Yang mana yang menunjukkan adanya aturan atau batasan di dalam langkah-langkah tersebut? Coba perhatikan. Coba perhatikan setiap kelompok. Yang mana? Yang ini yang menunjukkan terdapat batasan. Ini Bu. Yang mana? Baca. Baca dengan suara yang kuat. Bukan apa Bu, mau dimaksud dong? Ya, baca. Iya, Bu. Yang mana? Coba baca kalimat ya. Coba baca kalimatnya cepat. Sudah. Oke, baca. Suka. Setelah 45 menit Tidur. Baca kalimat full. Setelah 45 menit suarakan pada lantai dan akan keluar dengan kuat menggunakan spatula atau pengaduk sehingga menghasilkan kristal es yang mulai terbentuk. Langkah-langkah ini setiap 30 menit selama beberapa jam. Nah, selama 45 menit ini termasuk dalam aturan. Lanjut apa contohnya? Aduk campuran dengan kuat setiap kali untuk mencegah kristal es yang besar dan mengasalkan terbentuk es krim mau dapat jam. Nah, coba lihat ada nggak yang menunjukkan adanya batasan-batasan? Batasan-batasan misalnya masukkan 1 gelas air. Nah, batasannya memang harus 1 gelas. Nah, itu dia contoh batasan. Coba perhatikan langkah-langkah di dalam teks tersebut. Ada nggak yang menunjukkan batasan? Ibu, yang mana tuh? Setelah susu hampir mendidih, tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran kuning telur sambil terus diaduk agar telur tidak menggumpal. Nah, coba lihat dulu. Oke. Nah, itu dia. Nah, coba perhatikan Ibu, jangan bermain-main, jangan main-main di situ. Oke? Nah, itu yang sudah dikatakan oleh teman-teman kamu. Itu dia termasuk ke dalam contoh ciri memiliki aturan atau Batasan. Ciri yang berikutnya apa? Ciri yang Menggunakan kata berikutnya. keterangan. Menggunakan kata keterangan. Nah, menggunakan kata keterangan ini juga ada gamesnya. Coba lihat, mari kita lihat. Ada gamenya juga. Ada. Baru kita main. Kalau dia belajar. Mau. Cara itu, makan aku. Sebentar ya. Oke. Nah, ini cara bermainnya, coba perhatikan. Yang tadi sudah maju ganti-gantian ya, biar semua dapat nilai. Oke. Nah, dengar. Oke, dengar ya. Nah, ini dia semuanya kalimat-kalimatnya. Nah, kalian tentukan yang mana yang termasuk kalimat dan yang mana yang masuk kata keterangan. Nah, oke. Kelompok 1. Coba mau kata yang mana? Ganti-gantian. Adriano belum. Adriano juga bersih. Saya maju. Adriano belum. Ibu berapa orang? Cepat lah. Coba lihat dulu. Dan sini, Adriano sini. Coba. Yang kalimat yang mana? Dah, tunggu kelompok 1 dulu. Kalimat yang mana? Satu loh. Dah, satu-satu dulu ya. Dah, sini dulu. Sini. Oke, yang mana? Kalimat yang mana? Sudah situ kok. Dah, coba. Yang kalimat yang mana? Kalimat tuh yang ini, Bu. Ini, Bu. Ya, tuangkan yang mana? Oke. Bukan ikan. Kemana? Kalimat kata pengaruh kata keterangannya yang mana? Sabar, Bu, keterangannya.
Sabar, Bu. Bu, saya. Jadi saya, Bu. Udah lo yang Kita saja. Mana ada? Aku yang mana coba pilih? Sabar, Bu. Ah, ini, Bu. Nah. Buang ke coba. Cepet. Saya yang kedua. Bu, yang kedua dulu. Cepat ya. Yang lainnya harus sudah tahu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ini kalimatnya, Bu. Ini keterangannya, Bu. Kelompok Pak, Bu. Yang mau bertiga sudah memutuskan. Kelompok tiga. Iya. Kalau gue dipilih semua. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Yang mana? Yang mana, Bu? Masukkan. Agak-agak. Buka. Oke, lanjut. Kelompok empat. Empat. Oke, yang mana? Aduklah adonan menggunakan sendok Ramdan tadi, Bu. Ingin kali, Bu, sudah. Ingin. Coba kita gantikan. Benar atau tidak? Benar. Tidak. Oke. Nah, kata keterangan yang ada tadi di situ, itu termasuk dalam kata keterangan. Ada kata keterangan apa ya tadi? Coba. Kata keterangan tempat, lalu ada waktu, tujuan. Ya, oke. Sudah? Adonan kita sudah? Oke, caranya? Sudah? Oke. Nah, itu dia ciri-ciri. Itu dia ciri-ciri yang ada di dalam teks prosedur. Oke, kita lanjut. Terus teks prosedur. Untuk teks prosedur ada apa aja? Yang pertama ada apa? Bagian kedua, bagian material. Oke, yang pertama untuk tujuan. Nah, terus tujuan ini berarti pada bagian ini Biasanya terdapat pada halaman pertama teks prosedur yang dijelaskan. biasanya di bagian tujuan ini dia menjelaskan apa yang mau dilakukannya. Bisa juga bagian tujuan ini dia memberitahu pengertian misalnya membuat batik. Di bagian tujuan biasanya menjelaskan batik itu apa sih? Batik itu dia dari mana asalnya? Nah, dari Indonesia. Biasanya kalau saya minggu, biasanya kalau tadi belajar aku Bagian material. material. Nah, material ini biasanya berisi alat dan bahan. Alat dan bahan. Perlu kita ketahui alat dan bahan ini berbeda. Alat itu apa? Nah, kita baca. Kalau alat itu berkaitan dengan ketika kita pakai, misalnya bisa berenang, mangkok dan sebagainya. Coba perhatikan teks yang tadi Ibu kasih.
perbedaan antara alat atau bahan. Oke. Struktur yang berikutnya apa? Bagian langkah. Bagian langkah. Bagian Langkah berisi. Bagian langkah-langkah berisi dulu. Luar biasa semangatnya. Oke, dah. Bisa dipahami bagian langkah-langkah? Bisa dipahami bagian langkah-langkah saya? Anak ibu? Bisa? Bisa? Oke. Ya, bagian terakhir. Struktur apa? Baca. Ini dia bagian penutupnya. Nah, coba perhatikan teks yang dibuka. Bagian penutupnya itu yang mana? Jangan mengikuti langkah-langkah. Coba perhatikan. Coba perhatikan nomor 1. Bagian penutupnya yang mana? Di teks yang tadi. Di teks yang tadi dikasih nomor 3. Nomor 2 yang mana? Ya? Coba baca. Baca ini. Nah, dengar. Nah, itu dia. Bagian penutupnya. Oke. Beda, perhatikan. Di sini udah dengar? Sudah paham? Sudah paham? Bagian penutupnya. Sudah paham atau belum? Ibu ada akan memberikan tugas per kelompok. Ya. Ibu sudah menyiapkan tempat. Nah, Dia. pilih perwakilan satu ke depan. Ayo, Bu. Nah, perhatikan ya. Kau juga ada tiga kelompok. 2 orang maju ke depan. Cepetan. Perhatikan ya. Oke, dengar. Mata. Dengar anak-anak. Mata. Orang mau ngomong, udah. Udah, suaranya baru mau ngomong lagi. Kalau suaranya nggak diam, baru ngomong. Ya. Di sini kan ada 2 orang perwakilannya. Nah, 1 orang tutup mata dan 1 orang lagi memutar-mutarnya. Lalu setelah itu, oke, seperti ini, sini. Bukan kok, kamu tutup mata. Tutup matanya, baru putar. Nah, baru kamu ngambil 1 dari 4 ini. Oke, tetap tutup mata. Ya, Bu. Oke?
Iya, untuk menghias nanti yang sudah kalian tempel atau kalian membuat bunga kah, gambar-gambar kah, mewarnai kah, terserah saja, buat semenarik mungkin. Ya, di dalam ini. Oke, perhatikan urutannya. Ya, mau ya. Perhatikan urutannya. Jangan berantakan, perhatikan urutannya. Buat serapi mungkin dan semenarik mungkin.
lemari karena aromanya bisa menenangkan dan membuat tubuh menjadi rileks. Nah, berikut ini adalah teks prosedur membuat lilin aromaterapi yang harus kami ikuti. Alat: wadah untuk lilin, sumbu, panci atau mangkuk tahan panas, tusuk gigi atau tusuk sakai, kompor. Adalah itu. Bahan lilin biasa, minyak aromaterapi, pewarna makanan, air kedok. Langkah-langkah 1. Setelah itu ambil 4 hingga 5 batang warna kopi dan potong lilin menjadi potongan kecil sekaligus pisahkan sumbu lilin tersebut. Masukkan potongan lilin ke dalam mangkuk, pakai panci dan isi dengan air sampai setengah bagian dari panci tersebut. Lalu panaskan air tersebut. Udah dengar? Dengar enggak ya? Yang tiga. Sekarang suaranya. Setelah air mendidih, selanjutnya kamu bisa meletakkan mangkuk yang berisi lilin ke dalam air mendidih tersebut dalam api kecil. Rebus lilin sampai mencair sampai terus diaduk. Untuk mempercantik tampilan, kamu bisa menambahkan pewarna makanan sesuai dengan diinginkan. Lalu aduk sampai merata. Setelah itu, matikan api sambil terus mengaduk lilin. Sambil diaduk, teteskan aroma tapi sesuai dengan aroma yang kamu inginkan. Sekarang tunggu sampai lilin. Siapkan wadah lilin, kemudian siapkan sumbu dan ukuran sesuai wadah yang akan kamu gunakan. Lepaskan sumbu yang sudah ada seperti bagian tengah wadah dan kamu gunakan tusuk gigi atau tusuk sakai. Setelah sudah tercampur, tuangkan lilin ke dalam wadah yang sebelumnya yang sudah dipasangkan sumbu. Terakhir, diamkan lilin sampai mengeras, kemudian lepaskan sumbu dari tusuk gigi atau tusuk sate dan lilin sudah siap untuk digunakan. Untuk kamu sudah bisa membuat lilin aroma terapi dengan mengikuti langkah-langkah di atas. Sekian presentasi dari diskusi kami kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan duduk. Silakan dengan tenang. Oke. Sultan yang sudah dibuat oleh kelompok 4 sudah benar. Oke. Ini dia hasilnya. Coba perhatikan anak-anak ibu. Perhatikan. Oke. Nah, ini dia. Yang pertama ada judul. Yang kedua ada tujuan. Lalu alat dan bahan material. Lalu langkah. Yang terakhir penutup. Nah, ini dia anak ibu perhatikan. Ini dia tujuannya. Tujuan dari teks prosedur. Ini dia tujuannya. Nah, ketika anak-anak ibu akan membuat teks prosedur, perhatikan strukturnya ini. Jangan loncat-loncat, jangan menutup dulu baru tujuan. Kan nggak mungkin kan? Jangan langkah-langkah dulu baru alat dan bahan. Kan nggak mungkin. Harus berurutan. Nah, dapat kita simpulkan. Jadi apa yang dapat kita simpulkan? Strukturnya apa saja tadi? Nah, itu dia struktur. Nah, sebenarnya udah jangan dengarkan ibu. Dengarkan ibu ya. Jadi dapat kita simpulkan struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah material, yang ketiga adalah langkah-langkah, yang keempat penutup. Itu
Oke? Nah, perhatikan buku LKS-nya, buku cetaknya, baca-baca mengenai unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, ketika minggu depan kita membahas, kalian bisa ada bahan yang kalian sudah ketahui. Jadi kalian bisa aktif ketika ibu bertanya. Paham? Paham. Jangan lupa ya, minggu depan kita membahas